Warahmatullahi wabarakatuh. Empat teknik penggalian data dan fakta dalam debt reporting khususnya ya. Tetapi ini sebenarnya juga bisa berlaku untuk teknik penggalian data yang lainnya. Hanya secara spesifik empat teknik penggalian data itu, empat teknik penggalian data ini relatif digunakan oleh debt reporting ya. Yang pertama, teknik penggalian data dan fakta yang dilakukan dengan observasi ya. Observasi itu datang ke lapangan, Anda lihat, Anda amati, Anda rasakan, Anda dengarkan, Anda catat apa yang ada di lokasi itu ya. Nah, semua data dan fakta di lokasi itu kita ambil sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan ya. Jadi data itu akan sangat banyak di lapangan, tetapi Anda tinggal menggali data dan fakta yang dibutuhkan ya. Jadi ketika Anda datang ke lapangan harus secepat mungkin untuk menentukan ya, atau peristiwa itu akan diangkat dari aspek apa saja kalau untuk debt reporting ya. Nah, empat teknik penggalian data dalam debt reporting itu sudah terencana sebenarnya, karena bukan berbasis peristiwa semata. Debt reporting itu kita sudah mengumpulkan, misalnya kita kan angle mana yang Anda angkat dari sebuah peristiwa itu. Kita akan mengangkat debt reporting tentang mudik lebaran dulu dan kini misalnya. Nah, Anda kan sudah membuat topik itu, jadi Anda mau mengoperasikan mudik lebaran tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya, baik sebelum pandemi ataupun puncak pandemi dan di saat pandemi 19 mulai longgar. Anda punya bayang, tinggal mengobservasi. Anda melakukan observasi peristiwa mudik lebaran hari ini ke lokasi. Lokasi apa? Lokasi mudik ya. Perjalanan lalu lintas dari satu tempat ke ya, itu Anda lihat berapa banyak antrian kendaraan akan mudik. Itu digali, diamati dalam proses observasi ya. Anda lihat ke TKP-nya. Apakah ada terjadi peningkatan yang luar biasa dibanding tahun-tahun sebelumnya di masa pandemi, atau sebanding dengan pelaksanaan mudik sebelum pandemi terjadi, atau bahkan sekarang jauh lebih tinggi dibanding sebelum pandemi. Itu sudah terpetakan oleh kita untuk debt reporting itu. Karena apa? Karena terencana ya. Karena terencana apa yang akan kita gali, apa yang kita peroleh dari lapangan. Nah, ketika Anda mengamati itu, karena ini observasi, Anda amati, Anda lihat. Kemudian Anda dengarkan apa yang mereka bicarakan dalam proses perjalanan mudik mereka itu. Minimal Anda bisa melihat bagaimana kegembiraan mereka misalnya, atau kegelisahan mereka misalnya karena belum divaksin 3 misalnya, atau apalah. Jadi Anda merasakan, mengamati, mendengarkan apa yang mereka bicarakan, itu observasi ya. Nah, di saat observasi itu Anda bisa melakukan juga proses tahap penggalian data dan fakta dengan wawancara itu. Anda tanya ke beberapa informan, ke beberapa narasumber tentang motif misalnya. Motif mereka mudik pada masa pandemi itu apa? Pada masa pandemi awal, pada masa pandemi puncak, dan masa pandemi hari ini yang mulai menurun misalnya. Apa sebenarnya yang menjadi motif utama mereka mudik pada lebaran hari ini gitu ya. Apakah karena mereka sudah 2-3 tahun tidak bertemu dengan keluarganya misalnya, atau mereka karena motif-motif yang lain gitu. Anda tanya motifnya, kemudian persiapan untuk mudiknya apa gitu kan. Karena pandemi itu tentu saja dari sisi ekonomi juga kan rendah ya. Dari sisi ekonomi kan lemah. Bagaimana kesiapan mereka mudik untuk ke daerah masing-masing? Apakah membawa sumber dana yang banyak untuk ke daerahnya, untuk bagi-bagi, kan biasanya begitu ya, atau mengandalkan seadanya, yang penting bisa mudik saja dan sebagainya.
Nah, itu Anda gali di dalam proses wawancara itu, baik terkait dengan mudiknya, terkait dengan motifnya, terkait dengan persiapan finansialnya, ataupun persiapan masalah mental dan fisiknya. Ya. Nah, itu adalah observasi dan wawancara yang bisa kita lakukan di lokasi. Ya. Tetapi wawancara untuk deep reporting tentu saja tidak cukup hanya di lokasi di mana kita akan melakukan penggalian data untuk sebuah fenomena. Kita harus melakukan wawancara dengan sejumlah narasumber yang memiliki kredibilitas, yang memiliki kewenangan atau otoritas. Ya. Nah, dalam konteks itulah maka wawancara dalam deep reporting, misalnya dalam rangka mudik lebaran, Anda nanti wawancara dengan Kepala Dishub Jabar, misalnya kalau di Jawa Barat. Anda tanyakan arus lalu lintas yang diprediksi akan memasuki jalur Jawa Barat itu berapa ribu, berapa juta gitu, dan berapa komparasinya dibandingkan dengan 1, 2, 3 tahun sebelumnya. Ada peningkatan atau penurunan, diperkirakannya seperti itu ya. Anda tanyakan ke Dishub. Dishub itu adalah pihak yang punya kewenangan untuk memberikan penjelasan tentang itu. 2, ke pihak kepolisian. Anda juga bisa menanyakan tentang lalu lintas, arus mudik yang akan terjadi, dari mulai kesiapan di lapangan sampai dengan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Bagaimana langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan sebagainya. Itu contoh dari narasumber yang punya otoritas, ya, yang punya kewenangan. Termasuk di dalamnya di sana adalah Gubernur Jawa Barat misalnya. Kalau wilayah liputan deep reporting Anda itu adalah Jawa Barat, Anda tanyakan langkah-langkah yang sudah dipersiapkan oleh Provinsi Jawa Barat itu seperti apa. Apakah ada bantuan untuk kendaraan mudik, atau ada langkah-langkah antisipasi agar COVID-19 tidak menaik lagi misalnya, atau apa, terserah, sesuai dengan daftar pertanyaan yang Anda siapkan untuk deep reporting. Itu dari pihak otoritas ya, yang punya kewenangan. Nah, kemudian yang di lokasi kejadian kan itu pelaku ya, aktor gitu ya, aktor, orang-orang yang mudiknya. Nah, kemudian dari orang yang punya kredibilitas, pakar misalnya ya, Anda tanya ke pakar pakar keagamaan misalnya terkait dengan mudik lebaran. Itu sebagai tradisi keagamaan yang setiap tahun dilakukan oleh umat Islam Indonesia misalnya. Nah, bagaimana respon dia tentang mudik tahun ini itu ya. Apakah sebagai sebuah hal yang wajar kalau masyarakat sekarang bersemangat untuk pulang kampung misalnya. Dari sisi agama itu seperti apa? Apakah sebagai wujud silaturahmi untuk membangun hubungan ukhuwah insaniyah antara umat yang satu dengan antara saudara yang satu dengan saudara yang lain ya. Nah, kemudian ke pihak yang punya kredibilitas Anda lihat ke misalnya ke pakar transportasi ya, bagaimana caranya agar transportasi di masa mudik itu tidak terjadi kredit, tidak terjadi kemacetan yang parah misalnya. Atau Anda tanya ke pakar ekonomi terkait masalah ekonomi di masa mudik misalnya, apakah itu ikut membantu untuk pertumbuhan ekonomi atau justru akan merusak ekonomi dari sisi ekonomi. Nah, kalau itu terjadi menunjukkan sumbangsi yang luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, Anda tanyakan alasannya apa, argumennya apa sehingga hal itu terjadi. Atau hal yang sebaliknya, Anda tanyakan itu. Jadi Anda tanyakan ke pihak-pihak yang Anda nilai itu representatif terkait dengan isu deep reporting Anda. Itu kan dari sisi agama sudah, dari sisi dari sisi ekonomi sudah, dari sisi perjalanan ya, keamanan perjalanan sudah. Kemudian dari sisi lain lagi yang mau Anda gali apa, silakan sesuai dengan proyeksi tentang deep reporting yang Anda gali itu ya. Itu dalam proses wawancara. Jadi setelah Anda melakukan observasi,
Anda kemudian melakukan wawancara dengan aktor di mana dia itu ada di lokasi misalnya, atau orang-orang yang menjadi saksi dari sebuah fenomena atau kejadian, atau orang-orang yang menjadi pelakunya itu sendiri, ya, atau menjadi korban, misalnya korban kebijakan pemerintah terkait dengan keharusan vaksin 3 untuk mudik misalnya. Anda ketika itu mengangkat, yang Anda angkat itu mereka-mereka yang tidak mudik karena tidak bisa vaksin 3 misalnya kan. Anda bisa mengangkat itu dari sisi aktornya, aktor korban yang tidak bisa mudik, ya. Jadi dari sisi debt reporting itu sudah sangat lengkap, observasi dengan wawancara saja. Dengan wawancara juga sudah cukup banyak. Tetapi debt reporting tidak cukup hanya berdasarkan observasi dan wawancara. Anda harus melakukan riset data, ya. Karena apa? Karena sumber komparasi tentang berapa jumlah orang yang mudik lebaran, masyarakat yang mudik lebaran di masa sebelum pandemi dulu berapa yang terjadi, di masa pandemi berapa terjadi mudik lebaran, turunnya berapa gitu. Terkait karena penyebab apa, apakah karena regulasi yang tidak membolehkan atau karena kekhawatiran dan ketakutan publik terhadap pandemi COVID-19 itu sendiri. Nah, sekarang mudik yang tahun ini bagaimana? Misalnya terjadi lompatan yang luar biasa. Anda gali data-data yang prediktif, ya, perkiraan mudik hari ini misalnya itu akan dilakukan tahun ini, akan terjadi sekian ribu atau sekian juta pemudik yang akan melakukan pulang kampung itu, ya. Nah, Anda komparasikan dengan yang sebelumnya, itu terjadi peningkatan berapa persen. Itu hanya bisa dilakukan dengan riset data, ya. Kemudian terjadi lonjakan itu karena sebab apa? Anda bisa memprediksi karena apa? Ya, Anda analisis. Misalnya di masa COVID-19 memuncak itu regulasi sangat ketat, ya, melarang siapapun yang mudik ke kampung halaman di hari raya di masa pandemi, ya. Nah, kemudian sekarang regulasi itu melonggar, diperbolehkan mudik dengan syarat sudah vaksin 3 misalnya. Nah, dengan cara itu regulasi juga berubah, dan perubahan regulasi itu memberikan daya dorong untuk lompatan mudik lebaran tahun ini. Nah, itu adalah berbasis pada data-data riset, ya. Data riset itu dari mana? Sumbernya dari lembaga resmi, lembaga penelitian, atau berbasis pada sumber informasi dari narasumber, ya. Anda melakukan riset data sederhana sebenarnya, ya. Melakukan riset sederhana untuk menunjang keberhasilan berita debt reporting itu sendiri. Nah, kemudian teknik penggalian berikutnya adalah investigasi. Teknik investigasi itu kadang dibutuhkan, kadang tidak untuk debt reporting. Jadi yang wajib teknik penggalian data dalam debt reporting ada 3: observasi, wawancara, riset data. Yang keempat, investigasi itu mungkin wajib dan mungkin juga tidak wajib. Artinya di sana Anda boleh menggunakan teknik investigasi ketika ada data-data yang memang membutuhkan penggalian data dengan cara penyelidikan. Itu investigasi, ya. Nah, tetapi investigasi menjadi tidak penting ketika data-data yang kita butuhkan tidak membutuhkan teknik penyelidikan atau teknik investigasi. Karena dengan cara wawancara saja sudah bisa kita kumpulkan data itu. Dengan observasi saja sudah bisa kita gali. Dengan riset data itu saja sudah bisa kita kumpulkan. Jadi investigasi bagi debt reporting itu kadang dibutuhkan, kadang juga tidak dibutuhkan. Sangat tergantung bagaimana kita melakukan. Halo, suara saya kedengaran? Terdengar, Pak. Oke. Ya, jadi prinsipnya begitu, ya. Jadi prinsipnya bahwa
teknik penggalian data untuk debt reporting itu tidak semuanya harus dipakai ya. Jadi observasi, kemudian wawancara, kemudian riset data itu menjadi wajib. Tetapi untuk investigasi itu kadang-kadang wajib, kadang-kadang tidak ya, sangat tergantung pada data dan fakta yang kita butuhkan ya. Oke, coba Anda perhatikan di sini. Apa sih yang sebenarnya dalam observasi ini? Ini ada pembahasan yang lebih detail ya, agar teman-teman menjadi paham ya, menjadi paham bahwa observasi itu begini loh gitu ya. Jadi dalam proses observasi yang harus Anda perhatikan, bahwa observasi itu Anda harus mengamati ya, detail fakta dan data di lapangan ya. Karena apa? Karena observasi itu kan proses terjun kita ke lokasi di mana kejadian itu terjadi. Maka yang Anda lakukan pertama, amati secara cermat data dan fakta secara detail ya di sana. Jadi ketajaman kita melihat data dan fakta di lapangan itu akan menentukan kualitas berita yang kita buat ya. Tentu saja tidak cukup data itu diamati saja, tetapi kemudian data dan fakta itu Anda catat ya. Anda catat, Anda rekam ya, sesuai dengan kebutuhan untuk berita debt reporting. Anda catat misalnya berdasarkan hasil amatan Anda ditemukan misalnya mudik lebaran tahun ini terjadi lonjakan yang sangat luar biasa, diperkirakan sampai sekian misalnya tentang antrian macet yang sampai berapa jam Anda catat di sana ya. Tentang kegembiraan mereka yang akan mudik itu Anda catat sebagai data observasi ya. Kemudian celotehan mereka yang mudik lebaran itu seperti apa, Anda catat itu. Selain Anda mengamati bahasa non verbalnya ya, Anda juga mencatat bahasa verbalnya ya. Itu menjadi penting bagi kita di dalam observasi. Jadi ketika membuat sebuah berita debt reporting itu akan hidup, bukan hanya talking news, tetapi ada detail dari apa yang terjadi di lokasi kejadian atau apa yang kita lihat, kita amati, kita dengarkan dari fenomena yang ada ya. Jadi itu cara menghidupkan berita debt reporting itu. Jadi tidak cukup misalnya Anda memberitakan begini, mudik lebaran tahun 2022 mengalami lonjakan 3 kali lipat dibandingkan mudik lebaran sebelum pandemi sekalipun misalnya kan. Tidak cukup sebatas itu. Anda harus memberikan gambaran secara detail tentang bagaimana antrian kendaraan yang akan mudik ke kampung halaman itu, untuk menunjukkan bagaimana di sana itu terjadi lonjakannya. Selain data angka tadi, selain data prosentase ya, Anda juga menunjukkan data yang Anda catat dari yang Anda amati ya. Itu. Nah, kemudian Anda juga penting menulis kronologi peristiwa kalau itu sebuah peristiwa ya, tentang sebuah kejadian, atau Anda mencatat tentang kondisi dari sebuah fenomena itu ya secara detail yang saya katakan tadi itu. Jadi kalau Anda mengamati mudik lebaran itu, coba dari jam berapa sebenarnya yang mudik itu. Mungkin setelah melakukan observasi Anda melihat bahwa mudik lebaran tahun ini itu hampir 24 jam tidak pernah berhenti, kendaraan lalu lalang dari arah kota ke kampung, dari kampung ke kota misalnya ya. Jadi Anda gambarkan itu tentang kondisinya, tentang kronologinya dari jam berapa sampai jam berapa, tingkat keramaian dan kepadatan lalu lintas orang-orang yang mudik itu. Atau berbicara tentang kronologi regulasi yang memberikan kelonggaran untuk mudik itu. Misalnya ada kebijakan dari presiden dengan melalui edaran, dengan melalui PP misalnya, atau melalui apa, itu tahun berapa, itu di bulan apa, isinya apa, itu kronologi. Kemudian ditindaklanjuti dengan misalnya keputusan gubernur misalnya ya, oleh
sebagai tindak lanjut ini ada apa di sini, dijelaskan tentang apa, dilakukan bulan apa, ya. Nah, isinya seperti apa? Itu adalah kronologi regulasi atau kebijakan dari pemerintah terkait dengan mudik misalnya. Sehingga pemerintah memberikan kelonggaran yang tersosialisasikan kepada masyarakat, kemudian masyarakat merespon dengan positif dan mereka memang pulang dengan sukaria untuk mudik lebaran. Bahkan sebagiannya misalnya Anda melihat 90% sudah vaksin 3 misalnya, ya. Kemudian cermati respon sekitar. Anda lihat, ya, Anda lihat apa yang terjadi di sekitar itu, ya. Misalnya Anda melihat ada semacam kerinduan mereka terhadap kampung halaman, keceriaan mereka dalam proses perjalanan mudik misalnya. Nah, itu Anda catat respon mereka, ya. Kemudian Anda catat respon masyarakat yang mudik itu. Kemudian bagaimana Anda bisa menangkap suasana dan kondisi di mana kita melakukan pengamatan itu, ya. Apakah suasana seperti apa, kemudian kondisinya seperti apa, itu nanti yang akan memudahkan Anda untuk membuat dan menulis debt reporting itu. Jadi debt reporting itu kan akan sangat banyak, ya. Jadi harus ditulis dan diolah dengan cara yang menarik, ya. Jadi teman-teman, dalam proses debt reporting ini menjadi penting Anda perhatikan, karena apa? Dalam proses observasi itu yang akan menghidupkan debt reporting. Nanti dalam proses wawancara yang itu akan menguatkan analisis. Dalam proses riset data itu yang akan melengkapi data dan fakta sebagai sebuah komparasi. Nah, data investigasi itu yang akan memunculkan memunculkan kelebihan dari debt reporting yang kita lakukan. Kalau debt reporting Anda ingin hidup di dalam proses observasi, itu harus betul-betul Anda lakukan. Kalau debt reporting ingin mendalam, ya, Anda harus mampu menggali data dan fakta berdasarkan wawancara dari narasumber. Nah, kalau data-data Anda dalam proses debt reporting itu ingin berkualitas, ingin mampu menunjang keberhasilan debt reporting, maka data dan fakta dari riset data itu menjadi penting, ya. Jadi teman-teman, observasi itu bukan tidak penting. Ini yang sering kita abaikan. Padahal observasi itu kunci pokok bagi wartawan untuk menulis dengan baik, ya. Nah, ini yang seringkali diabaikan oleh teman-teman yang baru terjun ke dunia wartawan. Seringkali datang ke lokasi hanya sekedar untuk mencari siapa nih pelakunya, siapa nih korbannya. Kemudian Anda wawancara selesai. Bukan. Observasi bukan sebatas itu. Anda amati di sekitar itu. Detail data dan faktanya, ya. Misalnya terjadi tabrakan nih kalau berita, ya. Anda amati ada titik pengereman tuh di mana ini. Sebelum tempat peristiwa terjadinya tabrakan, misalnya di 5 meter sebelumnya sudah ada pengereman, ya. Kemudian di lokasi tabrakan itu Anda cermati lagi detailnya itu, ya. Apa saja yang tersisa dari sana, ya. Apa saja yang memunculkan data-data atau bukti-bukti bahwa tabrakan itu terjadi dengan cara seperti apa, ya. Nah, itu menjadi penting karena untuk menghidupkan. Jadi jangan salah paham bahwa observasi itu sekedar datang ke lokasi kemudian mencari aktor, ya, baik itu pelaku, saksi atau korban untuk wawancara. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu, ya. Bukan hanya seperti itu, ya. Karena di dalam observasi itu harus melakukan penggalian data dengan cara cermat, ya. Pencatatan dengan cara yang rinci, sehingga Anda bisa mengolah data-data itu menjadi hidup dalam debt report. Oke, terima kasih ya teman-teman semua. Selamat libur lebaran, ya. Selamat mudik yang pulang kampung. Salam buat keluarga semuanya. Itu saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.